Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel WJFX. Oke, kali ini gua akan mereview entry gua di US 100 ataupun Nasdaq ya. Yang kemarin tuh gua kirim eh, reviewnya di grup. Dan kali ini karena berkaitan dengan pair index, gua nggak menggunakan yang namanya metode alchemist, tapi gua hanya menggunakan metode ICT. Nah, lalu seperti apa ya, simak video berikut ini. Oke, seperti yang kalian tahu, ICT itu menggunakan yang namanya bias. Berbeda dengan alchemist ya, itu kita menggunakan storyline, namun ketika di ICT itu kita akan berbicara mengenai bias. Dan bias tersebut rata-rata itu menggunakan yang namanya FVG. Tapi nggak sekedar FVG ya. Biasanya ada OB, ada buy side, ada sell side, yang mana itu terletak ataupun terdapat pada yang namanya PDRI. PDRI itu banyak yang nyebut sebagai premium discount array, ada yang nyebut price delivery array, ya bebas. Namun PDRI di sini yang dimaksud adalah POI, point of interestnya. Jadi beda macam metode itu pasti kita akan mengenal yang namanya POI, selalu seperti itu. Tapi dalam ICT kita akan menyebutnya sebagai PDRI. Sebagai apa? Sebagai area yang kemungkinan besar akan terjadinya reversal. Nah, FVG di sini baik itu fulfill FVG, FVG eh ya berbagai macam FVG lah, baik dari opening gap FVG, fulfill FVG, bahkan yang namanya inversion FVG itu semuanya bisa menjadi PDRI ataupun POI kita itu ya kan. Oke, ini contohnya gue ambil contoh sederhana dari dua kejadian di sini. Nah, ini ada yang namanya fill FVG ataupun FVG yang udah di fill. Jadi bisa dibilang ini sebagai refill. Refill. Atau FVG yang disentuh kembali. Begitupun ini ya. Ini bisa dibilang sebagai refill. Seperti kata refill ya. Refill kalau misal dalam hal yang lain yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, pengisian ulang ya kan. Oh itu parfumnya perlu direfill. Oh itu air eh, apa namanya, air minumnya perlu direfill. Oh itu dispensernya perlu direfill ya. Sama kejadiannya seperti FVG ini perlu direfill ataupun diisi ulang. Oke. Nah gue kasih contoh sederhana ya. Gue kasih contoh sederhana. Sini ada FVG nih. Ini gue kasih pandangan nih. Kira-kira kemana? Nah, kalau pandangan gue ya seperti ini. Ah, nanti. Karena sesuai hasil daripada yang namanya Speak Powell di hari Jumat kemarin, ada kemungkinan untuk indeks itu harga akan masih terus naik. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita hapus dulu bagian ini. Kita akan kembali mereview dari entry gue yang kemarin. Nah, setelah di daily, kita masuk ke 1 jam. Bang, kenapa nggak 4 jam? Karena untuk pasangan time frame-nya sendiri ketika kita menggunakan bias itu bukan ke 4 jam. Walaupun kalian bisa sebenarnya masuk ke 4 jam. Namun di sini lo hanya akan langsung masuk kepada 1 jam. Oke, kalian lihat apa? Di sini ada di hari Rabu. Rabu, Rabu, Rabu. Rabu, Rabu. Oh salah, Kamis, Kamis ya, Kamis ya. Kamis di sini ada PDH. Apa itu PDH? Previous Daily High. Oke, kita sebut aja sebagai all right. Dan outlook-nya mana? Ini di hari Kamis. Nah, di sini outlook.
ketika di hari Kamis, kita pasti memantau bahwa harga di sini membentuk suatu yang namanya kompresi. Sorry, di hari Jumat ya, di hari Jumat. Coba kita bantu cek melalui indikator lead timing. Ini Asia ya, ini Asia. Lihat, Asia konsolidasi, London manipulasi, dan New York distribusi. Simple banget, sederhana banget. Seperti ini untuk skematiknya. London konsol, Asia konsol, terus London manip, lalu apa? New York distri. Nah, ini kembali ke konsep AMD yang udah pernah dibahas pada video sebelumnya. Tuh. Masuknya ke apa? Ini masuknya kepada yang namanya daily profile ya. Oke. Daily profile. Asia konsol, London manip, New Yorknya distri. Seperti itu. Masuk kepada konsep AMD. Nah, balik lagi. Ingat. Consolidation. Nah, gua kasih terangan di sini. Oke. Semakin padat kompresi, maka akan semakin kencang. Nah, semakin padat kompresi, maka akan semakin kencang pergerakannya. Sama seperti mesin pada motor, mesin pada mobil, itu pasti akan terdapat yang namanya kompresi. Dan kompresi tersebutlah ketika kompresinya padat, maka pergerakannya akan semakin kencang. Seperti halnya di sini. Namun sebelum pergerakan sesuai pada direksinya, harga itu kan ada fase manipulasi ya di sini. Fase manipulasinya di sini. Dia ambil apa? Dia melikuidasi seluruh konsolidasi ini dan melikuidasi outflow atau previous daily low-nya. Mungkin orang akan mengira bahkan daripada yang namanya breakout trader ya. Breakout trader mungkin akan mengira seperti ini. Tuh. Tapi karena kita sebagai seorang trader itu harus paham yang namanya konsep AMD. AMD. Accumulation manipulation and distribution. Konsep AMD ini harus kita ketahui. Ini konsep yang paling sederhana, yang umum ataupun lumrah terjadi dalam market. D ini. Terus kemarin gue dapet di apa ya? Gue dapet pada distribusinya. Kenapa saat manipulasinya nggak dapet? Biasanya kan gue paling suka tuh ambil fase manipulasi atau dalam istilah itu catch the fall knife ataupun ambil pisau yang jatuh. Nggak, karena saat itu gue nggak kepantau ini area, tapi gue masuk di malam hari itu kelihatan nih area. Dan itu terjadi sebelum Powell speak ya, itu terjadi sebelum Powell speak. Atau bisa kita simpulkan sebagai opening daripada yang namanya indeks itu di jam 9.30. Nah, ini konsep sederhana daripada yang namanya ICT. Skematiknya kan seperti yang udah gue jelasin di AMD ya. Namun yang lebih sederhana lagi seperti ini. Di sini ada liquidity swap. Liquidity swap ya. Di sini ada MSS.
entry model sederhana daripada ICT. Dan disinilah kita entry. Nah, di area mana? Area FVG. Seperti ini. Oke, untuk ini dihapus. Ini dihapus. FVG-nya yang mana, Bang? Nah, ini FVG-nya. Nah, ini FVG. Dan kalian jangan pernah apa sih namanya? Jangan lupa ya. Apalagi terdapat area breaker block di sini dan juga area FVG itu disebut sebagai unicorn entry. Simpelnya apa? FVG plus breaker block. Mungkin ada yang belum tahu apa sih breaker block. Bang, breaker block itu apa? Breaker block ialah order block yang ditembus. Atau di break. Nah, sini breaker block. Breaker block ialah order block yang ditembus. Apabila kalian menemukan movement ataupun pergerakan yang seperti ini, di sini ada breaker block, di sini ada FVG, ya kita bisa menyebutnya sebagai unicorn entry. Dengan syarat apa? Sudah terjadi market shift structure. SS. Nah, simple, sangat simple. Terus Bang, untuk meletakkan SL-nya di mana? Itu kalian bebas, terserah daripada ketahanan equity dari kalian. Kalian mau meletakkan SL di sini ya boleh, kalian mau meletakkan SL di sini ya boleh, terserah. Sesuai dengan masing-masing kalian ya. Kalian nyamannya meletakkan SL tersebut di mana itu. Ya ingat, gua hanya berpesan satu hal, letakkanlah SL itu yang rasional. Ya. Karena apa? Yang kalian butuhkan itu untuk profit, bukannya untuk SL tipis ataupun memang SL tersebut ya sekedar apa sih? Jadi standar kalian, oh ya sudah, yang penting ada SL gitu enggak. Namun sebagaimana kalian memikirkan metode tersebut secara matang dan bagaimana caranya supaya entrian tersebut bisa profit seperti yang udah kalian analisa ya, seperti analisa yang udah kalian tentukan sebelumnya. Oke, ini hapus, hapus. Ya, hapus. Nah, pada intinya gue entry di mana? Karena kemarin ketinggalan di area sini nih. Tinggalan di area breaker block. Ya, ini bisa jadi sub entry lah. Tuh. Ya, gue ada dua posisi entry nyicil lah di sini. Dua. Lalu untuk take profitnya sendiri di mana? Gue bertahap sih. Gue bertahap, untuk terakhir gue entry di sini ada VG di H1. Gitu ya. Oke, masuk lagi ke time frame yang lebih rendah. Nah, kebetulan kemarin itu karena gue entry 1 2 di sini. Satu udah gua close di atas ini sebagian. Ada konfirmasi lagi nih. Konfirmasinya seperti apa? Mungkin yang udah ngikutin gue dari lama ya. Karena gue suka entry di Nasdaq gitu. Ini ada istilahnya 930 open atau Nasdaq open sini. Gue lupa untuk namanya itu apa. Namun 930 itu ialah time yang paling penting di indeks. Kalau kita di ICT itu mungkin sering memberi tanda pada jam 00 atau midnight open. Nah, di sini 930 ini apa ya, indeks open atau apa gue lupa itu. Indeks open. Kenapa? Karena di setiap 930 ya, UTC minus 4 ya, 930 indeks open ini pergerakan harga selalu kencang.
Lihat pergerakannya kemana. Dia harga di sini ambil konfirmasi liquidity sweep. That's right. Terus apa? Nah, di sini MSS-nya udah terjadi. Kalau di M5 kita nggak melihat secara jelas, tapi dilihat di M3. Oke. Nah, yang mana sih MSS-nya? Di sini MSS atau shift-nya. Lalu Bang, lu entry di mana? Gue entry di sini. Simple. Gue hanya menggunakan FVG. Di sini first entry gua, ya. Di sini second entry-nya. Oke. Dan boom, ketika harga udah menyentuh area tersebut, ternyata ada speak Paul. Itu jujur saat itu di hari Jumat gua nggak mantau apa yang namanya news sama sekali, dan kaget kenapa kok tiba-tiba harga bergerak sebegitu kencangnya. Kalau kita ambil dari entrian 930 Indis Open hingga ke atas itu 320 ya, 320 pips di indeks. Bahkan kalau di XAU itu kemarin berapa ratus pips itu, kalau nggak salah 500 hingga 600 pips. Nah, ini solusi dari kalian yang memang tertarik kepada yang namanya pair index, baik itu Dow Jones, US 100 atau Nasdaq, dan juga SP 500. Kalian perlu memperhatikan ini nih, indeks open atau indeks open ya, itu di 930. Nah, pergerakan indeks itu bakal kenceng di jam segitu. Jadi kalian manfaatkan, kalian pantau di mana manipulasinya, dan ketika manipulasi sudah terjadi kalian bisa memantau kemana kira-kira distribusinya. Jadi seperti itu. Ya mungkin sekian ya review dari entry gua yang dilakukan di hari Jumat kemarin, dan itu menggunakan metode ICT, dan juga yang pastinya itu time. Terdapat liquidity, time-nya udah ditentukan, syarat-syaratnya apa aja, ada liquidity sweep dan lain-lain itu. Time-nya di jam berapa? 9.30 in this open, FVG entry. Dah, simple. Itu bagi kalian yang memang nggak mau ribet nyari sesuatu kayak, Bang ini POI-nya di mana, Bang? Apakah akan ambil OCL atau akankah mengambil QM atau akankah mengambil E Classic atau V Classic gitu kan? Di situ. Tapi kalau gua baliknya ke Gold ataupun SAU ya gue pasti masih bakal tetap menggunakan yang namanya metode alkemis ya. Jadi kalau kalian banyak yang nanya nih, Bang, kalian lu milih antara alkemis dengan ICT lebih bagusan mana? Gue nggak akan menjelekkan dari kedua metode tersebut. Karena apa? Karena sendirinya gue pakai kedua metode tersebut namun digunakan pada pair yang berbeda. Jadi di sini bukan masalah pada metodenya, tapi kalian. Bagaimana kalian menyikapi terhadap metode yang kalian gunakan. Bahkan ketika gue berbicara mengenai support dan resisten, kalau kalian orangnya disiplin, kalian konsisten, ya kalian nggak akan ibaratnya bingung. Ini kok loss, ini kok loss. Karena satu, kalian menggunakan metode tersebut, kalau kalian sudah konsekutif loss, itu kalian pasti akan berusaha untuk mencari metode yang lain. Itu salah. Harusnya kalian matengin itu metode. Kalian catat, inget catat, jurnal, evaluasi itu. Salahnya di mana, salahnya gimana, dan solusinya apa. Hidup seperti itu. Permasalahannya apa, solusinya gimana. Ya. Oke. Mungkin udah hampir 20 menit. Apabila gue ada salah kata, ya gue mohon maaf. Dan apabila terdapat kesalahan penyebutan gitu kan, ya kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan video yang barusan gue jelaskan, kalian boleh like, comment, share, dan juga subscribe.
Oke, bantu gua untuk kembangin channel ini, bantu gua untuk kembangin grup sharing yang ada di Telegram. Oke, menurut gua sekian, gua Wak J, see you.